Halo Sobat Tosanaji dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Kutub Utara sampai Selatan, pokoknya dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan, kelancaran, kemurahan rezeki, dan yang terpenting adalah kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Halo Sobat semua, jumpa lagi bersama saya Himawan Resi, tentunya dalam channel saya Gombong Pusaka Official. Sobat semua, di depan saya ini sudah ada lagi sebuah keris. Dia itu berdapur apa dan bagaimana filosofinya. Seperti biasa, bikin kopi, tentunya sambil udut atau bikin teh manis, susu terutama, susu cap nona ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo Sobat semua. Oke Sobat semua, di depan saya seperti biasa, keris dengan berlabel. Di sini dia memakai apa nih Jod? Gaya Surakarta, gayaman dengan warangka kayunya Timoho. Keris apakah ini? Mari teman-teman kita buka dulu. Wah, ini dia teman-teman. Ini adalah keris berdapur Carang Soka. Oke, sobat semua, Carang Soka ini adalah salah satu bentuk atau dapur keris yang berlook 9. Hitungnya seperti biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dikategorikan, ini keris masih sangat utuh sekali. Biasanya ukuran keris Carang Soka itu sedang. Dia memakai kembang kacang, ricikannya. Dia juga mempunyai jalen, lambe gajahnya 1. Selain itu memakai pijetan, dan dia juga ada tikel alis, rawean, dan dia memiliki greneng. Itu yang disebut dengan keris berdapur Carang Soka. Oke sobat semua, konon menurut dongeng atau mitos sebuah legenda dalam masyarakat, keris berdapur Carang Soka ini pertama kali dibabar oleh empu yang bernama Windu Dibia. Dia itu bermukim di Bali atas pemprakarsa dari Nata Prabu Lembu Ami Luhur, atau yang disebut dengan Prabu Jaya atau yang disebut dengan Prabu Jayeng Rana dari Kerajaan Jenggala. Kurang lebihnya itu sekitar tahun Saka 1119 Masehi. Itu dulu pernah dibabar oleh empu. Arti kata dibabar itu pertama kali konon katanya itu dibikin di era seperti itu, di era 1119 Masehi, seperti itu sobat semua. Oke sobat semua, jika dilihat dari modelnya keris ini, dia masuk era Segaluh, seperti itu, dengan ciri khas tentunya materialnya. Dari dia yang terutama yang menonjol dari era Segaluh adalah nonong. Istilah nonong itu adalah gadiknya sedikit maju ke depan dibanding dengan keris-keris pembuatan di era lainnya. Ini yang disebut gadik, dia rada maju ke depan atau disebut dengan nonong sobat semua. Oke sobat semua, sekarang saya akan bercerita sedikit tentang tanah Pasundan, karena Galuh itu dia berada di bumi Pasundan. Tanah Pasundan itu adalah tanah yang sangat subur, gemah rimpah roh jinawi. Dengan kesuburan tanahnya, hampir dipastikan kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di telatah tanah Pasundan tersebut mampu melakukan swasembada pangan sendiri, seperti itu sobat semua. Dan kekuatan pertaniannya sejak lama menjadi salah satu indikator kuatnya ketahanan pangan suatu nagari. Di kala itu memang sangat kuat sekali pertahanan swasembada pangannya daripada masyarakat dan lumbung padinya di dalam tanah Pasundan itu sobat semua. Nah, tipikal masyarakat yang tinggal atau
disebut menetap di wilayah yang sangat subur yang disebut dengan tanah Pasundan tadi itu, dengan kesuburan tanahnya, ibaratnya dia memiliki salah satu daerah yang geografisnya itu bisa dikatakan sangat sangat subur banget ibaratnya itu ya saat dikala itu. Seperti sampai saat ini pun mungkin karenanya adanya banyak efek-efek seperti banyak pegunungan, banyak lembah, jadi dia mempengaruhi letak geografis yang diberkahi dengan banyaknya gunung, air mata tadi, dan sungai, lembah, dan dia berhawa sejuk sehingga apapun yang kita tanam dia akan cepat sekali tumbuh dan berkembang di sana. Nah, hampir dipastikan masyarakatnya pun tentu akan sangat hidup cinta damai di sana. Karena mereka sudah mengalami suatu ibaratnya apalagi yang kurang kan seperti itu, dan dia tidak harus mengagresi ke daerah-daerah lainnya. Nah, secara normatif masyarakat ini tidak merasa khawatir atau merasa kekurangan kebutuhan dasar sandang pangan, tentu juga dasar-dasar pada rumah atau papan mereka. Karena alam di sekitar mereka itu sudah maha menyediakan. Dengan latar belakang masyarakat yang ibaratnya dibilang itu tadi agraris dan mereka cinta damai, dengan begitulah keris-keris pedalaman, terutama di pedalaman daerah barat atau disebut dengan banyak kerajaan Pajajaran, ada kerajaan Galuh, ada Pakuan, tercipta sebuah mahakarya dengan tampilan bisa dibilang rasa atau taste yang khas kesederhanaan. Tentunya, tapi sobat semua di sini dengan kunci utama mereka itu ibaratnya mengutamakan sifat kesederhanaan dan cinta damai. Disebut dengan sifat kesederhanaan di sini adalah dia tidak menggunakan material yang pure, ibaratnya seperti itu. Dia hanya kalem biasa, namun memiliki tetap memiliki wibawa seperti itu sobat semua. Nah, tidak heran jika dari sudut pandang para pecinta tosan aji di tanah air, esoteri keris Pasundan ini dipercaya memiliki perbawaan yang tentunya adem dan dia penuh dengan keberkahan seperti itu sobat. Karena tentunya dibabar dengan ritual dan doa-doa sebagai wujud syukur kepada ibu bumi dari sang empu membuat si keris ini, yang dianggap tentunya ibu bumi tadi itu telah memberikan berbagai macam sumber kehidupan. Nah, di sini demikianlah keris-keris di era Segaluh atau yang dulunya itu disebut dengan Kerajaan Galuh yang sekarang lebih dikenal dengan nama Ciamis tentunya, memiliki perjalanan yang sangat panjang. Sejarahnya itu sangat luar biasa antara tahun 1669 Masehi sampai dengan tahun 1482 Masehi. Tentu di sini bukanlah tipe keris rata-rata mereka itu yang bisa dibilang tadi saya bilang tadi bukan suatu keris yang dibilang sifatnya itu pamer gebiar dari sandangan, dari material ataupun dari perangkat-perangkat lainnya yang mendukung keris-keris era Segaluh ini, bukan suatu yang memang memamerkan kegebiaran atau sebuah kemegahan, bukan. Namun mereka tetap lebih menekankan pada kesederhanaan namun berwibawa adem ayem seperti itu sobat semua. Nah, ungkapan kesederhanaan dalam balutan estetika yang tinggi di sini itu termanifestasikan dari cara-cara para sang empu-empu tadi membuat gaya tekukan atau yang disebut dengan look. Dia itu di sini keris Segaluh memiliki karakter yang paling kental dengan gadik tadi yang saya bilang. Dia itu menjorok maju ke depan, atau istilahnya kalau dalam bahasa Jawa kalau maju ke depan ya nonong ya cut ya. Seperti itu, gadingnya lebih maju daripada keris-keris lainnya. Bahkan dia pun memiliki ciri khas tersendiri daripada keris Pajajaran yang masih sama-sama dari bumi Pasundan. Nah, kembang kacangnya pun di sini kalau kita perhatikan
ibaratnya itu keris-keris di era Segaluh itu bisa dibilang sedikit unik. Gimana di uniknya dia? Dia cenderung tipis, melengkung, istilahnya itu dia buntil manis pada gadik yang maju ke depan tadi yang disebut nonong itu, sobat semua. Dan biasanya era-era keris Segaluh ini peksinya, ketika peksi itu kan di bawah sini sobat semua, ketika kita buka biasanya keris era Segaluh itu terlihat peksinya rada miring, sehingga nanti mengikuti sudut kemiringan bagian panitis itu di atas ini. Jadi kalau dibilang itu ada condong leleh dalam bahasa istilah perkerisan itu, dia memang sedikit sangat miring ketika kita ukur seperti ini. Condong lelehnya itu dari arah garis lurus ini tuh lumayan rada miring kalau era-era tangguh-tangguh Segaluh seperti itu sobat semua. Oke sobat semua, di sini ibaratnya kita segala macam bentuk nama pasti dia memiliki sebuah makna seperti itu sobat. Di sini seperti halnya adalah keris yang berdapur carang soka ini. Nah, carang soka sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu adalah kata pertama carang dan kata kedua adalah soka. Nah, lantas mengapa sang empu itu menamakan keris dengan sebutan carang soka? Tentunya pasti ada ibaratnya itu makna yang tersembunyi dari balik ungkapan carang soka, dimanifestasikan, diwujudkan dia lewat harapan, doa, cita-cita melalui garapan sang empu. Mahakaryanya disebut dengan keris ini dan dia memiliki sebuah makna seperti itu sobat semua. Nah oke, carang soka sendiri itu kata pertama adalah tadi carang. Carang itu adalah merupakan sebuah ranting pohon yang walaupun kecil-kecil tetapi jumlahnya banyak sekali. Kalau kita lihat ranting pohon rindang itu banyak ranting-ranting yang sangat kecil-kecil itu, dia menjadikan ibaratnya kalau lihat dari jauh itu seperti tampak rimbun sekali pohon itu sobat semua. Sedangkan kata soka di sini adalah serapan dari kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang disebut Asoka, atau dia katanya soka pakai H, soka yang berarti adalah sedih, dan huruf A pengawal di depan itu adalah tidak, diartikan sebagai tidak, yang berarti jika digabungkan Asoka atau soka dia adalah tanpa kesedihan atau sesuatu yang tidak pernah menimbulkan kesedihan, seperti itu sobat semua. Nah, secara filosofi ibaratnya tepatlah bunga ini dijadikan penawar bagi hati yang sedang sedih, atau yang disebut dengan asoka itu sebagai bunga yang menjadikan sebuah pelipur lara bagi orang-orang yang bete, sedih, galau, jenuh. Bunga-bunga ini zaman dulu itu dijadikan sebagai pelipur kesedihan seperti itu. Juga merupakan suatu harapan yang akan tercapainya sebuah kedamaian jiwa, jauh daripada ibaratnya kata-kata sedih dan juga kata-kata derita seperti itu sobat. Sehingga yang tertinggal hanyalah sebuah kedamaian pada setiap hati manusia. Lah itulah harapan doa dari sang empu ketika membuat mahakarya keris tersebut seperti itu sobat. Lah di sini tidak heran makanya sobat, pada zaman dahulu itu pohon-pohon soka itu terdapat banyak sekali di halaman keraton, atau bisa di rumah bangsawan, atau dia sebagai pagar penghias di daerah kuil, atau dia candi seperti itu sobat semua, karena di situ dia menyimpan sebuah makna-makna yang sangat mendalam daripada pohon ini. Nah, bunga asoka juga merupakan salah satu bunga yang umum digunakan dalam persembahyangan. Bunga asoka tentunya kita kenal berwarna-warni ya sobat semua ya. Sebagai contoh, bunga asoka yang berwarna putih dipergunakan untuk penghormatan kepada kalau kita kenal dulu ibaratnya dalam peradaban budaya Hindu Buddha, dalam agama Hindu itu bunga asoka putih
sebagai penghormatan kepada dewa Isvara. Sedangkan yang kita kenal ada bunga asoka merah itu biasanya digunakan untuk penghormatan kepada dewa Brahma, seperti itu sobat. Dan yang kuning pun dia sebagai suatu wujud penghormatan kepada dewa Raditya dan seterusnya, berbagai macam warna-warninya buat semua. Nah, di balik warna-warna tersebut, bagi ibaratnya dalam istilahnya apa Cut? Berarti sebuah fase kehidupan di era Hindu-Buddha, bunga soka itu memiliki warna-warni, mempunyai anggapan sebagai sinar suci dari Tuhan yang Maha Agung dalam fungsinya masing-masing tentunya untuk menjaga keberlangsungan alam semesta beserta semua isinya. Itulah bunga asoka dalam pandangan di era Hindu-Buddha seperti itu. Nah, di sini timbul suatu dugaan kuat mengenai asal-usul tanaman soka yang lebih cenderung dari negara Hindia, di mana peradaban di sana banyak sekali agama Hindu-Buddha yang ibaratnya dia berimigrasi ke Pulau Jawa melalui ibaratnya perdagangan, ibaratnya penyebaran penduduk saat itu. Di situ dia pun menanam atau menyebarkan bunga soka yang jadi ibaratnya tidak lepas dari pendeta-pendeta di masanya, seperti itu, pendeta Hindu tentunya ya di masanya. Nah, salah satunya adalah mereka itu berimigrasi ke negara kita, ke Nusantara di saat itu, dengan mereka membawa pelajaran, membawa istilahnya itu kalau dalam apa itu istilahnya dalam agama Hindu itu membawa dharma, mengajarkan kebaikan tentang tuntunan hidup kepada seseorang di tanah Jawa ini, seperti itu. Nah, dan hubungannya dengan kepercayaan umat Hindu terhadap bunga soka ini, di mana adalah pohon ini sering diasosiasikan sebagai pohon dengan lambang cinta dan kesucian, sehingga sering digunakan sesaji untuk persembahan kepada para dewa tadi, seperti itu sobat semua. Nah, selain ibaratnya dia sebagai persembahan kepada sang dewa, tentu bunga asoka ini tadi merupakan simbol pengusiran terhadap kesedihan dan hidup bersuka hati, ibaratnya seperti itu. Sehingga mereka meyakini dengan membawa bunga asoka kemanapun mereka pergi, maka mereka akan mendapatkan suatu kesenangan dan selalu diliputi oleh perasaan bahagia setiap saat, seperti itu sobat. Nah, bunga asoka sendiri awalnya adalah sebagai tanaman liar bertipe perdu. Kenapa sang empu bisa terinspirasi oleh tanaman asoka? Karena mungkin di eranya tersebut banyak sekali masih yang memakai bunga-bunga tersebut untuk sebuah persembahan pada kuil-kuil, seperti itu sobat. Biasanya bunga asoka ini memancarkan seperti kembang api yang dan dia hidup di hutan-hutan liar. Maka tidak heran jika orang-orang Eropa menjulukinya dengan sebutan flame of the wood, atau disebut dengan api dari hutan, seperti itu sobat. Oke sobat semua, di sini sugesti yang dapat kita ambil positif oleh pemiliknya daripada keris berdapur asoka ini, tentunya kita akan menghapus segala duka, segala bentuk kebetean, kejenuhan, derita dalam hati. Tentunya kita akan selalu bahagia. Tentunya dengan apa kita bahagia? Tentunya dengan menanamkan kebersihan dalam hati dan juga pola pikir kita tentunya ya sobat semua. Oke sobat semua, mungkin disinilah ibaratnya yang dapat saya jabarkan tentang keris berdapur carang soka ini. Terima kasih para sobat-sobat semua yang masih setia menonton terus channel saya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama memahami arti daripada filosofi yang tidak tertulis, namun makna yang tersirat pada sebuah simbol yang ada dalam pusaka.
Saya ucapkan terima kasih banyak, sobat-sobat semua. Sehat selalu untuk semua. Salam Rahayu, salam budaya.